Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Rahmawati dengan NIM 214162482044 dari kelas FM 21B. Tugas review jurnal ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Farmaseutika Rakyat dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana MFA. Di sini, saya akan mereview jurnal dengan judul Evaluasi Penggunaan Obat Anti-Tuberkulosis pada Pasien Baru Penderita Tuberkulosis Rawat Jalan di Rumah Sakit Atmajaya. Jurnal ini ditulis atau disusun oleh Yelvi Anwar, Fitria Ayuni dari Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Naskah ini diterima pada tanggal 29 Februari 2016 dengan jurnal Pharmascience volume 3 nomor 1 April 2016. Abstrak. Penyakit tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Prevalensi insiden tuberkulosis paru termasuk 10 besar penyakit yang paling tinggi di Rumah Sakit Atmajaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil dan menganalisis tingkat rasionalitas penggunaan obat anti-tuberkulosis yang digunakan pada pasien rawat jalan yang menderita tuberkulosis paru kasus baru periode Juli 2013 sampai Juni 2014. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pengambilan data secara retrospektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode anatomical therapeutic chemical atau defined daily dose (ATC atau DDD) dan drug utilization 90% atau DU 90%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil penggunaan OAT yang paling banyak digunakan adalah isoniazid 300 mg dengan persentase 30,74% pada tahun 2013 dan 35,84% pada tahun 2014. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Salah satu penyakit penyebab kematian utama yang disebabkan oleh infeksi adalah tuberkulosis, yaitu oleh Mycobacterium tuberculosis, menurut Christian 2010, yang pada umumnya menyebar melalui udara ketika seseorang terkena infeksi tuberkulosis aktif mengeluarkan batuk, bersin, atau penyebaran butiran ludah mereka melalui udara. Berdasarkan Global Report tahun 2013, angka prevalensi semua tipe TB di Indonesia adalah sebesar 297 kasus per 100.000 penduduk dengan kasus baru setiap tahun mencapai 460.000 kasus. Menurut laporan WHO, pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan insidensi TB tertinggi di dunia setelah Cina, India, dan Afrika Selatan dengan jumlah sebesar 800-900.000 kasus. Dikutip dari WHO pada tahun 2013, angka kematian sebesar 27% per 100.000 penduduk. Rasionalitas penggunaan obat anti-tuberkulosis didasarkan atas asas tepat indikasi, tepat obat, tepat pemberian dosis, dan lama pemberian, tepat pasien, tepat informasi, dan tepat biaya. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di instalasi farmasi dan rekamedik Rumah Sakit Atmajaya pada bulan Desember sampai Februari 2014.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pengumpulan data secara retrospektif dan penyajian data secara deskriptif. Populasi yang digunakan adalah seluruh pasien tuberkulosis paru pada kasus baru rawat jalan di Rumah Sakit Atma Jaya. Sampel pada penelitian ini diambil secara total sampling selama periode Juli 2013 sampai Juni 2014 yang sesuai dengan kriteria inklusi. Data diambil dari catatan medik yang memuat obat antituberkulosis dari pasien rawat jalan dengan diagnosis tuberkulosis kasus baru di Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jumlah pasien tuberkulosis paru di RSAJ periode Juli 2013 sampai Juni 2014 sebanyak 561 pasien. Kasus baru tuberkulosis paru yang sesuai dengan kriteria inklusi adalah 81 pasien atau 36,82% pada tahun 2013 dan 139 pasien atau 63,18% pada tahun 2014. Prevalensi tuberkulosis pada kasus baru mengalami peningkatan disebabkan antara lain adanya faktor lingkungan seperti kontak serumah dengan penderita tuberkulosis, terutama dengan sputum BTA positif, dan meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan serta kesadaran pasien untuk memeriksakan kesehatannya menggunakan fasilitas BPJS di rumah sakit. Yang pertama ada karakteristik data diambil dari jenis kelamin dan usia pasien. Dari jenis kelamin, dari hasil penelitian pasien yang berjenis kelamin laki-laki, ada 134 pasien atau 60,90% lebih banyak dibanding perempuan, yang dengan jumlah pasien 86 atau 39,10%. Hal ini dikarenakan oleh status sosial, perilaku merokok, dan minum alkohol yang dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh, sehingga laki-laki lebih mudah terpapar dengan agen penyebab TB paru. Pada usia pasien ini diketahui penyebaran pasien TB tertinggi pada umur 41-55 tahun atau 43,18%. Kemudian yang kedua pada umur 26-40 tahun atau 39,10%. Yang terakhir ialah insidensi terendah pada pasien dengan usia 15-25 tahun, sebanyak 17,72%. Tingginya insidensi pada usia produktif dikarenakan mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga risiko untuk terpapar menjadi lebih besar karena lebih sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada peraturan penggunaan obat antituberkulosis berdasarkan jenis antituberkulosis. Ada isoniazid dan juga rifampicin. Namun, penggunaan isoniazid lebih banyak digunakan dikarenakan beberapa kelebihan dibandingkan dengan obat antituberkulosis lainnya, yaitu bersifat sangat efektif, memiliki efek samping yang kecil, harganya yang murah, dan dosisnya juga kecil dan tidak ada resistensi silang dengan obat lain. Selain itu, isoniazid juga digunakan sebagai profilaksis sebelum dilakukan pengobatan. Yang kedua ada rifampicin. Rifampicin ini menempati urutan kedua tertinggi penggunaan setelah isoniazid. Rifampicin banyak digunakan karena antituberkulosis ini sangat penting untuk mencegah timbulnya resistensi terhadap obat antituberkulosis lain, seperti isoniazid, rifampicin, dan streptomycin.
Yang terakhir ada profil penggunaan antituberkulosis kombinasi dan tunggal. Pada penggunaan obat kombinasi dan obat tunggal ini, terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Dengan penggunaan obat antituberkulosis kombinasi yaitu 4,99% dan 4,59%. Dan penggunaan obat sediaan tunggal di angka 95,01% dan 95,41%. Hal ini dikarenakan belum tersedianya obat program di Rumah Sakit Atma Jaya, dikarenakan rumah sakit ini belum mengikuti pelatihan program DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course Chemotherapy yang diselenggarakan oleh pemerintah. Obat antituberkulosis kombinasi yang tersedia di Rumah Sakit Atma Jaya adalah obat paten dengan harga yang sangat mahal, sedangkan 70% adalah pasien BPJS yang menggunakan obat generik, sehingga obat antituberkulosis dengan dosis tunggal yang lebih banyak penggunaannya. Yang selanjutnya ada kerasionalan penggunaan obat antituberkulosis. Ada tepat obat, tepat dosis, dan tepat lama terapi. Tepat obat. Ketepatan pemilihan obat pada kategori 1 didapat 206 atau 93,64% pasien mendapatkan terapi dengan sesuai Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2010, yaitu diberikan obat yang terdiri dari isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide dan ethambutol. Yang kedua ada tepat dosis. Pasien yang mendapatkan dosis kombinasi sebanyak 5 orang dengan kategori tepat dosis. Yang ketiga ada tepat lama terapi. Keseluruhan pasien menyelesaikan terapinya sampai sembuh, atau ketepatan lama terapi ialah 100%. Kesimpulan yang pertama disajikan dalam tabel frekuensi ketepatan pemilihan obat pada pasien tuberkulosis kasus baru rawat jalan di Rumah Sakit Atma Jaya periode Juli 2013 sampai Juni 2014. Tabel di sini ada frekuensi dan persentase. Pada tepat obat dengan frekuensi 206 atau persentase sebanyak 93,64%. Yang kedua ada tidak tepat obat sebanyak 14 frekuensi atau 6,36 persentase. Dengan jumlah 220 frekuensi atau persentase sebanyak 100%. Selanjutnya ada kesimpulan yang disajikan secara deskriptif. Profil penggunaan obat pasien tuberkulosis paru kasus baru rawat jalan dengan metode ATC atau DDD dan DU 90% didapatkan obat yang paling banyak digunakan adalah isoniazid 300 mg. Hasil analisis penggunaan obat yang rasional, ketepatan pemilihan obat pada kategori 1 adalah 93,64% pasien. Ketepatan dosis dalam sediaan rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol adalah 214 pasien atau 97,5%. Tepat lama terapi ialah 100%. Profil penggunaan obat antituberkulosis kombinasi periode Juli sampai Desember 2013 sebesar 13,10 DDD per 1000 kPRJ per 6 bulan atau 4,99%. Dan profil penggunaan obat antituberkulosis sediaan tunggal sebesar 249,36 DDD per 1000 kPRJ per 6 bulan atau 95,01%. Dan profil penggunaan obat antituberkulosis
kombinasi periode Januari sampai Juni 2013 sebesar 17,25 DDD per 1000 kpfj per 6 bulan, atau setara dengan 4,59%, dan profil penggunaan obat anti tuberkulosis sediaan tunggal sebesar 358,54 DDD per 1000 kpfj per 6 bulan, atau setara dengan 95,41%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.